Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ipung Atria bersama Ustadz Masihud. Jangan alergi terhadap Alkitab. Sekali lagi, jangan alergi kepada Alkitab ini, kepada Bible ini, Biblos ini. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Di mana dalam videonya, mereka membicarakan poligami dalam Islam dan poligami dalam Kristen. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Perlu diingat ini bukan ayat perintah berpoligami. Ya. Tapi ayat perintah membatasi poligami, yakni maksimal 4. Bahkan itu kitab suci Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang memerintahkan agar beristrikan cuma satu. Tadi Ustaz, fawahidatan. Iya, dan kalau dikhawatirkan tidak bisa adil. Itu adalah menjauhkan engkau dari perbuatan yang mendolimi orang lain. Iya, betul. Iya. Iya. Nah, adapun ya maaf-maaf aja ya. Ya. Kalau kemudian di dalam Kristen itu memang ada ajaran kalau dua yang sudah berpadu menjadi suami istri, maka itu menjadi satu jiwa yang tidak terpisahkan kecuali oleh maut. Oke. Lalu bagaimana seandainya keluarga suami istri beragama Kristen, dia sebenarnya kepingin punya anak, tapi si istri mandul. Apakah terus dia tidak boleh menikah lagi? Satu. Kita sudah saksikan bersama, Ustadz Masihud menjelaskan konsep pernikahan dalam Kristen. Di mana dua jiwa disatukan dalam pernikahan, tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Konsep ini diambil dari Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Tapi, Ustadz Masihud mempertanyakan pernikahan model Kristen dengan beberapa pertanyaan. Pertama, yang dia tanyakan adalah, bagaimana jika istri dari seorang pria Kristen mandul, sementara suami ingin punya anak, apakah sang suami tidak boleh menikah lagi? Oke. Kita tanggapi pertanyaan pertama ini. Anak-anak dalam keluarga Kristen adalah karunia Tuhan. Seorang laki-laki atau wanita tidak punya pilihan ketika mereka ternyata mandul. Lagian seseorang ketahuan mandul atau tidak ketika dia sudah menikah. Pak Ustadz ingin mengatakan bahwa salah satu alasan poligami dalam Islam adalah jika istri mandul dan suami ingin memiliki anak, poligami adalah solusinya. Pertanyaan kita adalah gimana kalau sebaliknya? Gimana kalau sang suami yang mandul? Apakah sang istri bisa cari suami lagi? Kenapa hal yang sama tidak berlaku pada istri? Apakah kita bisa berkesimpulan bahwa solusi poligami dalam Islam adalah hanya untuk pria? Jika pria mandul dan istri ingin punya anak, istri tidak bisa mencari laki-laki lain, meski tanpa menceraikan suami pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kedua, banyak kejadian baru menikah, ternyata kemudian istrinya tidak bisa melayani suami. Apakah ini apakah harus diceraikan si istri ini? Padahal tidak boleh cerai kecuali harus si istri atau suami meninggal. Apakah terus sang suami tidak boleh menikah lagi tanpa menceraikan istrinya? Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, sangat gampang. Dalam kekristenan ada yang namanya konseling pranikah. Semua hal dibicarakan di sana. Dan pernikahan dalam Kristen tidak semata-mata hanya seks. Dan wanita bukanlah objek dari seks. Kembali ke pertanyaan yang sama kita balikan kepada Pak Ustadz. Jika seorang laki-laki Muslim tidak bisa melayani istrinya secara seks, apakah sang istri bisa mencari suami lain tanpa menceraikan suaminya? Sepertinya tidak bisa.
Apakah aturan agama ini hanya untuk laki-laki dan tidak berlaku untuk wanita? Kita lanjut. Apakah memang tidak ada ajaran poligami dalam Kristen? Ada ajaran poligami dalam Kristen. Hanya saja ayatnya ini dihapus. Ya, sebagian bunyi ayatnya dihapus. Nah, coba dipersilakan dibaca di Matius dulu ya. Matius. Ya. Yang kitab ini. Ya. Matius 19 ayat 29. Saya bacakan. Ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau meninggalkan rumahnya, Ya. meninggalkan saudara laki-lakinya, meninggalkan saudara perempuannya, meninggalkan bapak dan ibunya, terus meninggalkan ladangnya, akan meninggalkan anak-anaknya dan meninggalkan ladangnya, dia akan karena mengikut Yesus, Ya. ya, maka akan mendapatkan balasan 100 kali lipat. Ya. Nah, berarti kalau meninggalkan bapaknya akan mendapatkan 100 bapak. Kalau meninggalkan ibunya akan mendapatkan 100 ibu. Begitu pula seterusnya. Dan di situ tidak disebutkan meninggalkan istri kan? Tidak ada. Nah, tidak ada. Masih ada yang istri di bahasa Indonesia tidak ada. Yang berbahasa Arab ada. Yang berbahasa Yunani tetap ada. Ya, gunaika. Oh. Ada tetap gunaika. Yang bahasa Inggris yang King James Version tetap ada. Oh, wife. Ya. Ada wife. Ada. Yang New King James Version itu ada wife, ada. Nah, Barusan kita dengarkan bagaimana sang Ustadz sedang mencari remis dengan menafsirkan ayat Alkitab semaunya. Khususnya Matius 19 ayat 29. Di mana dalam beberapa terjemahan kata istri memang tidak ada. Mau ada kata istri atau tidak pada ayat itu, tidak akan merubah tafsiran orang Kristen soal ayat tersebut. Buktinya dalam terjemahan King James Version ada kata wife. Apakah dengan begitu yang membaca terjemahan KJV menggunakan ayat itu untuk membenarkan poligami? Tentu saja tidak. Tidak ada orang Kristen yang menggunakan ayat itu untuk legalkan poligami. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ipung Atria dan Ustadz Masihud. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di HIV, tapi itu semua bohong. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical.
Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar?